Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Tema episode kali ini adalah tentang hati yang tersakiti. Nah, menyakiti hati orang lain aja itu tidak baik dan tidak boleh. Apalagi menyakiti hati orang tua. Nah, Pak Ustadz, bagaimana dalil dan hadisnya tentang dilarang kita menyakiti hati orang tua, Pak Ustadz? Baik, bismillah Bapak Ibu yang berbahagia. Mumpung kita masih dikasih sehat, kita masih dikasih umur, yang orang tuanya masih ada, banyak-banyak bersyukur. Yang orang tuanya sudah nggak ada, wafat, meninggal dunia, banyak-banyak kita doakan ya. Buat ibu, entah orang tua yang sudah tidak ada, yang masih sehat, yang sedang sakit, kita istighfar bareng-bareng, mudah-mudahan itu jadi penghantar doa untuk mereka selalu bahagia dunia akhirat. Kita istighfar khusyuk dari hati. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khotoya. Lebih khusyuk lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita mustahil ada di dunia kalau bukan karena orang tua kita, Bu. Kebaikan Bapak Ibu kita justru kita sering balas dengan menyakiti. Semasa hidup kita melawan, semasa beliau-beliau masih ada, kita membangkang. Padahal jelas Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Fala taqul lahuma uffin." Jangankan kita melawan ya, Bu. Bilang ah saja. Sampai hati seorang ibu sakit, bisa jadi itu yang bikin hidup kita sampai sekarang tuh gak berkah. Masalah gak pernah selesai, sakit gak sembuh-sembuh. Karena mungkin orang tua belum redho sama kita. Bapak Ibu tahu redhonya Allah ada pada ridhonya siapa? Orang tua. Bahkan murkanya Allah ada pada murkanya siapa? Orang tua. Di zaman Rasulullah, Bu, Alqamah, anak muda, rajin sholat, rajin sedekah, rajin ibadah, gak pernah nyakitin perasaan orang lain. Ketika mau meninggal, Bu, Alqamah ketika mau meninggal, nyawanya nyangkut di kerongkongannya, Bu. Sampai malaikat bingung, ya Allah, madza waqa bihi. Kenapa ini Alqamah kok gak bisa mati? Susah. Sampai Alqamah meregang nyawa, dia sendiri gak tahu. Tiba-tiba ada sahabat yang datang, wahai malaikat, Alqamah ini anak muda yang rajin salat, yang rajin ibadah, rajin sedekah. Tetapi suatu hari dia pernah menyakiti perasaan ibunya, sampai ibunya hari ini pun belum pernah memaafkannya. Datanglah baginda Rasulullah SAW. Kata Rasul, panggil ibunya. Ketika ibunya hadir, ibunya ditanya, betul ibu pernah tersakiti hatimu oleh anakmu sendiri? Betul ya Rasulullah, hati ini pernah sakit walaupun sedikit, tapi aku belum memaafkan anakku. Kata Rasulullah, kalau tidak dimaafkan biar kami bakar jasadnya. Kasihan Alqamah terkatung-katung kematiannya. Apa kata ibunya? Sejahat-jahatnya aku, semarah-marahnya aku dengan anak, aku maafkan kesalahannya wahai Rasulullah. Alqamah meninggal dalam keadaan husnul, dimaafkan oleh orang tuanya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama. Yang paling berat itu sama ibu. Sorga di bawah telapak kaki siapa, Bu? Bang Bedu, saya, kita ini bisa begini karena ibu.
Karena ibu, doa ibu itu Masya Allah, ibu tidak ada tedeng aling-alingnya. Apa yang didoakan oleh ibu untuk seorang anak pasti Allah akan ijabah. Itulah kenapa kalau bisa bukan cuma tangannya saja yang kita cium, bahkan kalau perlu kakinya kita cuci. Untuk mendapatkan keridhoannya dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Ya Allah Bu, kalau udah ngomongin ibu mah gak ada habisnya ya. Kalau udah ngomongin orang tua mah ya Allah, sampai kapanpun kasih sayang orang tua itu tidak akan ada habisnya. Ya Allah ya Karim ya Mujibas Sa'ilin, maafkan kami yang sering melawan orang tua kami ya Allah. Semasa mereka hidup kami sering membangkang ya Allah. Kami sering tidak taat dengan perintah-perintahnya, maafkan kami ya Allah. Bapak Ibu, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, kita doakan orang tua kita ya. Mumpung disaksikan oleh banyak pemirsa BTV, kita doakan juga semua orang tua yang menyaksikan program ini, mudah-mudahan yang orang tuanya sudah meninggal diampuni dosa-dosanya. Dilapangkan kuburnya, diterima segala amal baiknya, dimudahkan perjalanan akhiratnya. Sekali lagi kita baca, Rabbil filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya manusia yang bakal ngebela kita dunia akhirat tidak lain adalah ibu. Jangankan dalam keadaan kita saleh, dalam keadaan kita tidak benar pun seorang ibu rela memasang badannya, fisiknya untuk anak-anak tercinta. Mudah-mudahan yang hadir di sini menjadi ibu-ibu yang salehah semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini bisa dimanfaatkan untuk bertanya kepada Ustadz Zaki Mirza mengenai subtema kita tentang larangan dalam agama kita menyakiti hati orang tua. Ada yang pertanyaannya ada kaitannya dengan subtema kita? Silakan langsung aja. Ada yang mau menanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Tita, Ibu Tita dari Majelis Taklim Nurul Iman Ciberem Cimahi. Begini Ustadz, saya mau bertanya. Saya punya anak, tapi anak saya udah dewasa lah. Maaf ya. Iya nggak apa-apa Ibu. Udah dewasa. Kalau dibilangin suka tambah tinggi suaranya. Iya. Gitu. Ibu saat ibu ngebilangin terus anak ibu suaranya tinggi, apa yang ibu rasain? Sakit. Sakit. Iya. Yang saya mau tanyakan, kenapa anak saya jadi begitu? Allahu Akbar. Terus saya yang kepingin tuh anak saya disadarkan, Ustaz. Gimana solusinya? Mohon dijawab. Terima kasih. Segitu aja. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kalau udah ngomongin ibu, udah gak bisa ngomong apa-apa ya. Karena ibu saya alhamdulillah masih sehat. Bapak saya masih sehat. Ya Allah. Kalau seandainya, jangankan harta ya Bu. Jangankan cuma sekedar uang. Nyawa Bu. Nyawa. Kalau yang minta ibu kita itu, kita serahkan kalau perlu ibu. Ya Allah. Kok rasa-rasanya kebaikan kita tuh nggak seberapa dibanding semua kebaikan-kebaikan orang tua kita. Yang ibu tanya tadi, ya Allah, saya tanya tadi kan, ibu ngerasain apa kalau dijawab sama anaknya? Sakit hati Bu. Itulah yang dirasain ibu saya mungkin dulu. Itulah yang dirasain sama ibu-ibu kita semua Bu. Mereka sakit hati cuma gara-gara kita nggak bisa jaga lisan. Tahukah ibu? Yang marah itu bukan orang tua tapi Allah. Ibu kebayang gak kalau sakaratul maut kita itu susah. Orang yang soleh, orang yang baik, sakaratul mautnya aja udah susah. Apalagi orang yang gak dapat redho, orang tua, apalagi ibu. Ya Allah, makanya saya mau bilang Bu,
Rubahlah anak kita itu dengan kita merubah diri kita sendiri. Anak kita bisa jadi bandel, susah dibilangin. Itulah cara Allah menguji kita, supaya kita juga ikut ngerasain. Kita juga ikut ngalamin, seperti itulah hati yang sakit. Ketika perkataan seorang anak bisa menusuk hati orang tua, terutama ibunya. Kita cuma bisa doain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Beberapa bulan lalu mama saya ulang tahun, Bu. Saya sampai bingung mau ngasih apa gitu ya. Kok rasa-rasanya dari mulai kecil, saya di pesantren, saya kuliah jauh-jauh. Yang selalu ada di depan pasang badan itu bukan orang lain, siapa? Orang tua. Jadi jangan sering salahin anak, kalau anak sering bohong bisa jadi kita sih yang nyontoin bohong, betul ya Bu? Jangan salahin anak kalau dia sering berkata kasar, bisa jadi kita yang sering mengeluarkan kata-kata kasar. Udah gak ada kalimat yang paling pantas kecuali istighfar, astaghfirullahal azim. Banyakin sedekah. Ibu kalau sedekah minta doain sama anak-anak yatim, supaya anak ibu jadi anak yang soleh. Bisa jadi kita sebagai manusia biasa, doa kita belum banyak diterima sama Allah. Tapi bisa jadi justru doa dari anak-anak yatim itu yang diterima sama Allah. Doa dari kaum duafa yang kita sedekahin itu yang diterima sama Allah. Banyak-banyaklah bersedekah, makanya sedekah ajarin tuh sama anak-anak kita buat banyak-banyak sedekah. Suatu saat kita udah gak ada, jasad kita sudah tertindih tanah, terhimpit papan. Kalau bukan dari sedekah mereka, dari siapa Bu kita mengharapkan hadiah dari orang yang masih hidup? Ibu haus sekarang yang ditunggu air, betul ya? Ibu lapar yang ditunggu makanan, nasi. Tapi ketika ibu nanti di alam barzah, bukan itu lagi yang ditunggu, apa? Doa, kebaikan dan sedekah dari anak-anak kita. Makanya ajarkanlah kebaikan kepada semua anak-anak kita, dimulai dari diri kita masing-masing. Ibu tahu kisah almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari? Bagaimana beliau masa kelamnya dulu? Kena narkoba dan lain sebagainya. Doa siapa yang bisa merubah hatinya beliau menjadi pendakwah? Orang tua, Umi Tatu, ibu tercinta. Setiap umroh, Uje diajak. Di depan Ka'bah, Umi cuma minta, ya Allah, Umi gak minta apa-apa ya Allah. Umi cuma minta, Umi udah gak kuat milik Jeffrey ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau maha hebat, Engkau maha kuat ya Allah. Jadikan anak ini anak yang bermanfaat. Jangan dia terlena dengan masa lalunya. Itu ada Uje di sebelahnya Bu. Di depan Ka'bah, di tempat yang betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ingat waktu beliau meninggal dunia? Hari Jumat, jutaan manusia yang menghantar. Atas doa siapa itu bisa seperti itu Bu? Ibu. Doa ibu dahsyat Bang. Baik, kita kesempatan berikutnya kita berikan kepada yang mau bertanya. Silakan dari sini, oke Bu. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Nama saya Ibu Sri Purwanti dari Ummahat Nuris 08 Cikarang Barat. Begini Pak Ustadz, saya mau sekadar sharing aja. Nih saya punya saudara saya ini terlilit utang pinjol. Dia sampai habis-habisan hartanya tuh dijual semua. Akhirnya dia akan curhat sama orang tua saya. Mungkin orang tua saya kasihan kali ya Pak Ustadz. Yeah. Rumahnya pun dijual untuk membayar utang anaknya itu. Akhirnya orang tua saya nggak punya rumah. Akhirnya orang tua saya ngikut saya. Jadi saya marah sama saudara saya itu. Kenapa melakukan hal seperti itu? Terlilit utang pinjol itu jadi seperti ini. Iya. Bagaimana Pak Ustadz solusinya? Iya baik. Begini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat pertama yang Allah turunkan kepada kekasihnya Rasulullah melalui malaikat Jibril, bunyinya apa Bu? Iqra, bacalah. Yang dibaca bukan hanya tulisan, bukan hanya Al-Quran, bukan hanya buku. Bacalah kehidupan. Kehidupan orang lain, baca. Kegagalan orang lain, telaah. Sakit hatinya orang lain, dalami, pelajari. Itu maksud dari Iqra. Yang tadi Ibu tanya ini bisa jadi pelajaran buat kita semua Bu. Gak akan ada yang pernah hidup berkah gara-gara judi. Catat itu. Allah yang berjanji, innal khamra wal maisir, sesungguhnya minuman keras, judi, mengundi nasib, rijsum min amalis syaitan, kata Allah, itu semua adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah itu semua, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang menang. Orang yang menang itu tenang Bu. Makanya kalau udah judi Bu, sampai kapanpun gak ada habisnya. Bener. Saya sering bilang, ibarat minum air garam gak bakal ketemu atau gak bakal hilang hausnya. Betul ya Bu? Semakin banyak diminum justru semakin haus. Orang baik itu kayak makanan pokok Bu, kayak nasi. Dicari sama orang. Tapi orang yang isinya cuman kejahatan, judi, mabok, gibah, fitnah, nyakitin orang, ya Allah Bu, itu makanya sampah. Orang juga gak mau deket dengan dia, betul gak? Orang yang begini Bu, orang yang semasa hidupnya ngerugiin orang mulu, jangankan dia benar-benar meninggal, jangankan benar-benar mati, hidupnya ini disumpahin mati mulu sama orang. Betul ya? Gak ada ruginya jadi orang baik. Makanya Ibu banyak-banyak sabar. Kalau bisa ini jadi pelajaran bagi yang sudah kena judi online, ya sebisa mungkin taubatan nasuha. Taubat itu artinya kembali kepada Allah. Syaratnya taubat diterima ketika dia tidak mengulangi lagi. Jangan jadi taubat sambel. Lagi makan sambel, aduh, besok nyariin lagi. Betul nggak? Gitu Bang. Iya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang taubatnya taubat sambel. Taubat sambel. Tuh. Nah sekarang silakan yang mau nyambel. Bang. Mau bertanya kepada Pak Ustadz silakan. Saya kesempatan lagi. Ada? Ibu, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Nunung dari Majelis Taklim Nurul Iman, Kelurahan Ciberem, Cimahi Selatan. Saya di sini bertanya tentang suami saya Pak Ustadz, yang selalu membanding-bandingkan masa lalunya karena dulu saya menikah dijodohkan. Jadi dia selalu membandingkan, saya tidak cinta kamu, saya tidak senang kamu. Jadi dia selalu, kamu dengan mantan saya lebih cantik mantan saya. Waduh. Dia selalu bilang lebih kaya mantan saya. Yang saya akan tanyakan di sini, gimana cara mengatasi biar saya tidak selalu bertengkar. Jadi saya selalu merasa sakit hati Ustadz, selalu dibanding-bandingkan terus menerus selama bertahun-tahun. Cukup gitu aja. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masuknya jatuhnya kepada kekerasan verbal nggak sih Pak Ustadz? Iya. Itu kan menyakitkan hati itu Pak Ustadz. Betul. Dengan kata-kata yang walaupun buat dia mungkin ringan, aku tuh nikah sama kamu tuh karena aku tuh gak cinta, karena aku tuh jodohin, kamu tuh gak pantas buat aku, kamu tuh jauh dari mantan aku yang levelnya beda. Itu kan kata-kata yang menyakitkan hati pasangan Pak Ustadz ya. Benar. Jadi kenapa nih kita diperintahkan sama Allah untuk banyak-banyak mengeluarkan kata-kata kebaikan Ibu. Saya di episode yang keberapa pernah bilang kalau kita nyumpahin orang lain itu sumpah sebenarnya baliknya kemana? Diri sendiri. Kalau kita berdoa untuk orang lain hakikatnya sejatinya doa itu buat siapa?
buat diri sendiri. Jadi orang yang sering ngedoain orang lain, dizolimin, disakitin, dimaki-maki, dibully, dijulitin, hatinya deket banget sama Allah, Bu. Karena Allah itu kan bersama orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Makanya kunci jawaban itu ketika ibu ada yang nyakitin, apalagi suami. Lah suami tiap hari ketemu, Bu. Bener gak? Lah tiap hari ketemu, ya Allah nyakitin lagi. Kata Allah minta tolongnya bagaimana? Ista'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepadaku, pertama sabar dulu. Baru yang kedua dirikan sholat. Kenapa sih bukan sholat dulu Ustadz baru sabar? Karena kata Rasulullah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dalil berikutnya. As-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar yang paling benar itu adalah sabar di awal ibu betul-betul jelek sakit hati. Misalnya tadi punten ibu dibilang, emang kamu lebih cantik mantan saya, lebih kaya mantan saya. Kalau ibu di situ bisa jelek sakit hati, bisa emosi, tapi ibu lebih memilih sabar, itulah sebenar-benarnya pahala sabar. Bu, walaupun ibu dibanding-bandingkan sama mantannya suami ibu, tapi kan yang dinikahin ibu bukan mantannya, Bu. Cie, pemenang. Ibu pemenang hati suami ibu. Tenang, Bu, ya. Ibu, malaikat juga tahu, Bu, siapa yang jadi juaranya. Wes. Baik, kita kasih kesempatan penanya berikutnya. Silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dideketin ibu, punten. Lebih dekat, Bu, maaf. Lagi, deketin lagi. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Ini sedikit sharing ya Ustadz. Dulu kan saya ada cerita masa lalu nih. Dulu kan saya agak sulit gitu ya untuk mempunyai anak. Sampai menunggu 5 tahun lah, kurang lebih 5 tahun. Terus saya kan kebetulan jauh dari keluarga di bawah suami. Terus saya sampai 5 tahun itu kan punya anak. Kebetulan pas melahirkan saya bawa pulang ke kampung. Cuman harga itu ya ada saudara yang memfitnah lah intinya. Katanya itu bukan anak kandung saya, tapi itu anak adopsi. Anak adopsi katanya. Sebenarnya itu kalau ibu jujur itu anak siapa? Anak ya, ibu? Anak saya. Oh, Ya, oke. suami. Terus sampai fitnah kan ke orang-orang bicara gosip lah di kampung. Gitu anaknya adopsi. Sampai kan saya sakit hati Ustadz nih. Terus gimana solusinya agar saya tidak sakit hati dan dendam pada dia, pada saudara saya. Siap. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa punya keturunan, punya anak lama waktunya. Tiba-tiba anak boleh dapet ya kan, boleh usaha, berdoa akhirnya diijabah, dibilang anak adopsi ya kan. Nah ini kan sangat menyakitkan hati. Betul. Gitu. Nah boleh dijawab tapi nanti Pak Ustadz ya. Oke. Setelah siap. ini. Jangan kemana-mana jamaah, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.